Shalom kekasih Tuhan, jumpa lagi dengan saya Stanley dalam renungan dan doa hari ini. Sebelum memulainya, marilah kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Terima kasih untuk kesempatan baru yang kembali Tuhan berikan bagi kami untuk merenungkan firman-Mu dan berdoa. Kiranya kami dapat memahami firman Tuhan dengan benar dan sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kekasih Tuhan, judul renungan untuk hari ini adalah Jika Tuhan Kehendaki. Kekasih Tuhan, dalam kehidupan kita banyak sekali perencanaan yang kita buat. Setiap manusia pasti punya impian, punya rencana-rencana dalam kehidupannya, punya goal yang ingin dicapai. Namun kadang-kadang kita melupakan Tuhan dalam perencanaan itu. Yang anehnya lagi, ketika kita gagal melakukan apa yang kita rencanakan, kita justru kecewa dengan Tuhan. Kita menganggap bahwa Tuhan tidak menolong kita, tidak membantu kita saat kita melakukan apa yang kita rencanakan. Padahal sebelumnya kita bahkan lupa melibatkan Tuhan dalam perencanaan kita. Kekasih Tuhan, jika kita lihat dalam Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-17, judul perikopnya berkata, jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Kalau kita baca ayat demi ayat, sungguh sangatlah menarik karena ayat-ayat ini betul-betul menggambarkan tentang kehidupan kita manusia secara nyata. Tentang bagaimana kita membuat rencana, apalagi rencana-rencana yang kita buat biasanya dengan impian akan keuntungan yang besar, dengan impian kita akan bahagia, dan hal-hal yang menggembirakan atau yang membuat kita senang. Sehingga kadang-kadang kita justru melupakan Tuhan dalam perencanaan itu. Kalau kita perhatikan ayat yang ke-15, ini adalah teguran yang luar biasa ya dari firman Tuhan bagi kita. Firman Tuhan berkata, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendaki, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Jika Tuhan menghendaki. Membuat perencanaan itu baik. Mempunyai goal dalam hidup itu baik dan harus dimiliki oleh setiap orang. Tetapi tujuan yang akan kita capai, goal kita yang ingin kita capai, harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga kita berkata, jika Tuhan kehendaki, aku akan melakukan ini, aku akan melakukan itu. Mengapa pentingnya kita melibatkan Tuhan dan kehendaknya? Karena kekasih Tuhan, apapun yang kita lakukan, jika itu di luar kehendak Tuhan, maka itu sangat berbahaya buat kita. Segala sesuatu yang kita lakukan di dalam kehendak Tuhan, seperti apapun hasilnya, itulah yang terbaik buat kehidupan kita dan pertumbuhan iman kita. Sebab itu kekasih Tuhan, dalam segala apapun yang kita alami, segala apapun yang kita hadapi, segala apapun yang kita rencangkan dalam kehidupan kita, bertindaklah sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagaimana kita dapat memahami atau mengerti apa kehendak Tuhan atau bukan? Tentunya tidak ada dengan cara lain selain kita punya persekutuan dengan firman Tuhan, dengan Tuhan. Sehingga hikmat yang Tuhan berikan membuat kita mampu mengambil keputusan-keputusan yang tepat, yang sesuai dengan kehendaknya. Melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan membuat kita tidak menjadi congkak,
Seperti yang dikatakan di ayat yang ke-16, ya, keberhasilan yang kita capai, segala yang kita dapatkan, jika itu dalam kehendak Tuhan, membuat kita tidak congkak, tapi justru membuat kita semakin menundukkan diri kepada Tuhan dan mempermuliakan Tuhan dalam setiap situasi dalam kehidupan kita. Sebab itu kekasih Tuhan, mari libatkan Tuhan dalam setiap perencanaan kita, dalam setiap apapun yang hendak kita lakukan. Dan biarlah Tuhanlah yang berkarya, apapun hasilnya, itulah yang terbaik yang Tuhan lakukan buat kita. Mari tetap semangat, tetap berjuang, melibatkan Tuhan dalam segala hal. Jika Tuhan kehendaki, kita akan lakukan hal-hal besar bersama Tuhan. Amin. Selanjutnya marilah kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu yang kembali mengingatkan kami untuk selalu melibatkan Engkau Tuhan dalam setiap apapun yang kami lakukan dalam hidup kami. Kembali hamba berdoa menyerahkan buat kekasih-kasih Tuhan yang sedang sakit. Kiranya Tuhan menolong kekasih Tuhan yang sakit tekanan darah tinggi, tekanan darah rendah, yang sakit jantung, yang sakit paru-paru, yang sakit asam urat, yang sakit lambung, yang sakit di kepala, yang sakit kanker, yang mengalami stroke, yang sakit saraf terjepit, yang mengalami gagal ginjal. Kiranya Tuhan menolong, menjamah dan menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa juga buat kekasih-kasih Tuhan yang mengalami masalah dalam rumah tangga, baik itu hubungan suami istri, hubungan orang tua dengan anak, hubungan mertua dan menantu, hubungan dengan saudara-saudara yang lain. Kiranya Tuhan menolong dan memulihkan. Bagi kekasih-kasih Tuhan yang mengalami masalah ekonomi, kiranya Tuhan menolong usaha mereka, pekerjaan mereka. Yang mencari pekerjaan pun Tuhan tolong berikan pekerjaan yang terbaik buat mereka. Bagi kekasih-kasih Tuhan yang sedang bergumul untuk memiliki keturunan, kiranya Tuhan memberkati buah kandungan mereka agar memiliki keturunan yang baik. Bagi kekasih Tuhan yang sedang bergumul untuk memiliki pasangan hidup, kiranya Tuhan menolong, berikan pasangan hidup yang terbaik. Bagi kekasih Tuhan yang mengalami ikatan-ikatan dosa, ikatan-ikatan kuasa-kuasa gelap, kiranya Tuhan menolong melepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Tuhan semua kekasih Tuhan yang mendengarkan renungan hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bagi kasih Tuhan yang ingin mendukung channel ini, silakan bisa di-subscribe, di-like, komen, juga bisa di-share. Bagikan video-video ini kepada kekasih-kasih Tuhan yang lain agar memberkati mereka juga. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.